Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Garnita Kartikasari dari kelas R4C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sastra dan pemiktifan kenyataan. Yang pertama ada pengertian sastra. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, sastra adalah bahasa, kata-kata, gaya bahasa yang dipakai di kitab-kitab, bukan bahasa sehari-hari. Sastra merupakan salah satu cabang kesenian yang selalu berada dalam peradaban manusia, tidak dapat ditolak. Bahkan kehadiran tersebut diterima sebagai salah satu realitas sosial budaya. Hingga saat ini, sastra tidak saja dinilai sebagai sebuah karya seni yang memiliki budi, imajinasi, dan emosi, tetapi telah dianggap sebagai suatu karya kreatif yang dimanfaatkan sebagai konsumsi intelektual di samping konsumsi emosi. Sastra sebagai salah satu bentuk kreasi seni menggunakan bahasa sebagai media pemaparnya. Akan tetapi berbeda dengan bahasa yang digunakan sehari-hari. Bahasa dalam karya sastra memiliki kekhasan sendiri. Lalu di sini ada pengertian fiksi. Fiksi itu adalah cerita atau latar yang berasal dari imajinasi dan dengan kata lain tidak secara ketat berdasarkan sejarah atau fakta. Fiksi bisa diekspresikan dalam beragam format, termasuk tulisan, pertunjukan langsung, film, acara, televisi, animasi, permainan video, dan permainan peran, walaupun istilah ini awalnya dan lebih sering digunakan untuk bentuk sastra naratif, termasuk novel, novela, cerita pendek, dan sandiwara. Fiksi biasanya digunakan dalam arti paling sempit untuk segala narasi sastra. Karya fiksi merupakan hasil dari imajinasi kreatif, jadi kecocokannya dengan dunia nyata biasanya diasumsikan oleh audiensnya. Kebenaran dalam karya sastra tidak harus sejalan dengan kebenaran yang berlaku di dunia nyata. Misalnya kebenaran dari segi hukum, moral, agama, logika, dan sebagainya. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata bisa saja terjadi di dunia fiksi. Dengan demikian, fiksi umumnya tidak diharapkan untuk hanya menampilkan tokoh yang merupakan orang nyata atau deskripsi yang akurat secara faktual. Alih-alih konteks fiksi yang tidak persis diperpatokan pada dunia nyata. Secara umum dipahami sebagai sesuatu yang lebih terbuka terhadap interpretasi tokoh dan peristiwa di dalam dunia fiksi. Mungkin berlatar di dalam konteks mereka sendiri yang sepenuhnya terpisah dari dunia nyata. Suatu semesta fiksi yang mandiri. Fiksi merupakan lawan kata untuk non-fiksi, yang tokoh-tokohnya memegang tanggung jawab untuk hanya menampilkan fakta, sejarah, dan faktual. Akan tetapi perbedaan antara fiksi dan non-fiksi bisa menjadi tidak jelas. Yang kedua, ada pengertian dari fiktif. Kaum realisme sosialis meyakini bahwa sastra mencerminkan kehidupan atau proses sosial. Pada hakikatnya, sastrawan tidak bisa terlepas atau melepaskan diri dari kenyataan sosial. Pengarang tidak sekedar menampilkan kembali fakta yang terjadi dalam kehidupan, tetapi telah membalurinya dengan imajinasi dan wawasannya. Oleh karena itu, meskipun tidak akan sama persis dengan kehidupan nyata, karya sastra sering dianggap dan dijadikan fakta sejarah sehingga lahirlah istilah sastra sejarah. Sastra sejarah merupakan karya sastra yang di dalamnya terkandung nilai-nilai sejarah atau fakta-fakta sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan mengandalkan kreativitasnya, seorang pengarang menginterpretasikan peristiwa sejarah pada waktu dan tempat tertentu ke dalam karyanya, sastra sejarah. Dalam sastra sejarah dengan demikian, fakta sejarah telah diolah dengan imajinasi dan kreativitas pengarang dan dituangkan kembali melalui tokoh, setting, dan atau peristiwa yang dibangun. Mungkin itulah sebabnya muncul pendapat bahwa sastra sejarah hanyalah suatu upaya untuk merekonstruksi peristiwa sejarah yang pernah terjadi, bukanlah sebuah buku referensi sejarah yang ditulis dengan metode sejarah. Junaidi, novel sejarah antara fiksi dan fakta dalam sastra yang Gunda, tahun 2009. Sekalipun bersifat fiktif dan imajinatif, sebagai karya yang mengangkat peristiwa sejarah menjadi objeknya, sekurang-kurangnya sastra sejarah memiliki dua manfaat. Yang pertama, dari segi pembaca, sastra sejarah dapat digunakan untuk menerjemahkan peristiwa sejarah sesuai dengan maksud dan kadar kemampuan pengarang melalui bahasa imajinasinya. Yang kedua, dari segi pengarang, sastra sejarah dapat menjadi sarana penyampaian pikiran, perasaan, dan tanggapannya terhadap peristiwa atau fakta sejarah. Lalu yang ketiga ada pemifiktifan. Pemifiktifan adalah sebuah hasil karya yang dihasilkan berdasarkan sebuah fiktif. Pemifiktifan seringkali hadir dalam karya-karya pengarang berdasarkan apa yang pengarang rasakan, sehingga jadilah sebuah karya yang disadari pemikiran yang fiktif. Fiktif seringkali disangkut pautkan dengan kenyataan. Hal ini dimaksudkan bahwa fiktif bisa juga masuk ke dalam dunia kenyataan. Lalu di sini ada bentuk-bentuk pemiktifan karya sastra.
Yang pertama ada puisi. Puisi merupakan bentuk karangan yang terikat oleh rima, ritma, dan jumlah baris serta biasanya ditandai oleh bahasa yang padat. Bentuk karya sastra yang saat satu ini juga dipengaruhi oleh zaman, sehingga salah satu contoh seni sastra ini dapat digolongkan kembali atas puisi lama dan puisi baru, atau jika dapat digolongkan secara garis besarnya. Terdapat 4 jenis puisi, yaitu yang pertama ada puisi lama, puisi baru, puisi bebas, dan puisi kontemporer. Puisi lama itu adalah puisi yang terikat oleh aturan-aturan. Terus jenis puisi lama ini juga beragam, ada mantra, pantun, syair, dan gurindam. Sedangkan puisi baru adalah puisi yang sudah tidak terikat oleh aturan dan merupakan perkembangan dari puisi lama yang telah mendapat banyak berubah. Puisi baru memiliki bentuk yang lebih bebas daripada puisi lama dalam segi jumlah baris, suku kata, maupun rima. Yang kedua ada prosa. Prosa sama halnya dengan jenis karya sastra lainnya. Prosa juga merupakan sebuah tulisan, lebih tepatnya tulisan bebas. Bebas di sini maksudnya adalah bahwa prosa tidak terikat dengan aturan layaknya puisi dan tetap memiliki unsur-unsur sastra layaknya karya sastra dalam bentuk lain. Kata-kata yang terdapat dalam prosa memiliki makna yang sebenarnya atau biasa disebut denotatif. Kalaupun terdapat kata kiasan dalam sebuah prosa, maka dapat dikatakan bahwa hal tersebut berfungsi untuk memperindah tulisan. Prosa juga dipengaruhi oleh waktu atau zaman layaknya puisi. Untuk jenis prosa terbagi menjadi 2 jenis, ada prosa lama dan prosa baru. Prosa lama adalah pada dasarnya merupakan sebuah karya sastra yang belum dipengaruhi oleh kebudayaan barat. Pada zaman dahulu kala, karena belum ditemukannya alat untuk menulis, prosa lama disampaikan atau diceritakan dari mulut ke mulut. Lalu yang terakhir ada drama. Bentuk terakhir dari sastra adalah drama. Drama sendiri merupakan salah satu dari cabang-cabang seni dalam seni pertunjukan dan merupakan salah satu bentuk sastra yang dilukiskan dengan menggunakan bahasa yang panjang dan bebas. Drama dibuat dengan tujuan untuk menceritakan kembali suatu kisah kepada penontonnya melalui sebuah lakuan dialog atau percakapan para pemerannya. Drama seringkali disalahartikan sebagai teater, padahal keduanya memiliki perbedaan. Perbedaan seni teater dan drama salah satunya dapat dibedakan dari penggunaan istilahnya. Drama adalah bentuk narasi yang menggambarkan kehidupan dan alam manusia melalui perilaku atau akting yang dipentaskan. Sedangkan teater merupakan secara bahasa atau dalam artian yang lebih sempit. Teater berarti sebuah gedung pertunjukan atau auditorium. Unsur-unsur pementasan drama yang kita ketahui meliputi ada tokoh, yang kedua dialog, yang ketiga alur, yang keempat ada latar. Drama sendiri memiliki berbagai macam jenisnya ini. Yang pertama ada drama tragedi, yaitu drama yang isi ceritanya mengangkat kesusahan dan kesulitan hidup para tokoh di dalamnya. Drama komedi merupakan drama yang banyak mengandung unsur humor ataupun candaan yang menghibur para penontonnya. Yang ketiga ada tragedi atau komedi, merupakan drama kombinasi antara tragedi dan komedi yang berarti jalan ceritanya mengandung kedua unsur tersebut. Yang keempat, musikal, yaitu drama yang diiringi oleh musik sebagai pelengkap pementasan seninya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.